Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan hiduplah seekor ayam jantan. Ayam jantan ini memiliki suara yang sangat merdu. Setiap pagi, ia akan berkokok untuk membangunkan semua hewan yang ada di hutan ini. Ayam jantan ini memiliki sifat yang sangat buruk. Ia sangatlah sombong dan angkuh, sehingga banyak juga hewan di hutan ini yang sangat membenci ayam jantan ini. Suatu hari, si ayam jantan berjalan-jalan di tengah hutan. Tidak sengaja, ia melihat seekor ayam jantan lainnya. Dalam hati ayam jantan ini, ia berkata, "Siapa ayam jantan itu? Kenapa perawakannya sangatlah jelek, buruk rupa?" katanya. Setelah mengatakan itu, si ayam jantan bersuara merdu ini pun menghampiri si ayam buruk rupa itu. Ia pun berkata kepada si ayam buruk rupa itu, "Hei si buruk rupa, bertandinglah denganku. Suara kokokan siapa yang merdu, maka ialah pemenangnya. Dan kuharap akulah pemenangnya, karena suaraku sangatlah merdu. Tidak seperti kau, pasti suaramu sangatlah jelek, seperti perawakanmu," kata si ayam jantan bersuara merdu itu dengan angkuhnya kepada si ayam buruk rupa. Karena merasa tertantang dan merasa direndahkan, si ayam buruk rupa itu pun menjawab perkataan si ayam bersuara merdu itu. Suaraku memanglah tidak sebagus suaramu, penampilanku pun tak sebagus dengan penampilanmu. Tetapi karena kau menantangku, maka aku akan mencobanya, kata si ayam buruk rupa itu dengan percaya dirinya. Padahal dalam hati si ayam buruk rupa itu, ia sangatlah ragu dan takut untuk menerima tantangan itu. Tetapi karena melihat kesombongan dan keangkuhan si ayam bersuara merdu itu, maka ia pun menerima tantangannya. Baiklah, kita akan bertemu di tempat ini lagi di jam yang sama 5 hari ke depan. Ingat, jangan telat dan kuharap kau sudah siap dengan kekalahanmu, kata si ayam bersuara merdu dengan sombongnya. Setelah kepergian ayam jantan bersuara merdu itu, si ayam buruk rupa pun merasa kebingungan. Ia harus bagaimana? Suaranya sangatlah buruk, penampilannya pun tidak menarik. Apakah ia harus mengalah saja? Tetapi jika ia mengalah, maka si ayam bersuara merdu itu akan selalu menyombongkan dirinya dan akan menyebutnya sebagai pengecut. Tetapi jika ia tetap melanjutkan pertandingan itu, maka ia akan dipermalukan di depan semua penghuni hutan. Lalu, aku harus bagaimana? Kata si ayam buruk rupa dalam hati. Selang beberapa menit, tiba-tiba datanglah seekor gajah dan kancil. Si gajah lalu bertanya kepada si ayam buruk rupa, "Hei kawan, mengapa kau bersedih? Ceritalah kepada kami, barangkali kami bisa membantumu. Kita kan teman," kata si gajah. Dengan wajah bersedih dan kebingungan, si ayam buruk rupa itu pun berkata kepada si gajah dan kancil, "Aku bertemu dengan ayam jantan bersuara merdu, dan ia mengajakku bertanding berkokok. Katanya, suara kokokan siapa yang paling merdu, maka ialah pemenangnya. Dan sekarang aku sangatlah bingung. Bagaimana caraku mengalahkan ayam bersuara merdu? Sedangkan suaraku sangatlah buruk. Penampilanku pun tidak menarik, dan aku menerima
tantangan dari si ayam bersuara merdu itu. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Apakah aku harus mengalah saja dan mengakui kekalahanku kepada si ayam bersuara merdu itu? Tetapi jika aku mengalah, maka si ayam bersuara merdu itu akan selalu menyombongkan dirinya. Aku harus bagaimana? Kata si ayam buruk rupa. Lalu si kancil pun berkata, "Jangan bersedih kawan, kami akan membantumu berlatih. Kamu tidak boleh menyerah, kamu harus membuktikan bahwa bukan hanya dialah yang mempunyai suara yang merdu, tetapi kamu juga. Sebenarnya suaramu sangatlah merdu. Percayalah pada kami kawan. Yang kau butuhkan hanyalah sedikit berlatih lagi. Dan untuk penampilanmu, kamu sangatlah keren. Tidak ada yang sama sepertimu, karena kamu sangatlah si istimewa kancil kawan." menyemangati. Terima kasih kawan, karena sudah memberiku semangat. Mulai sekarang aku akan berlatih berkokok lagi, dan kuharap kalian tidak bosan mendengar suara kokokanku, kata si ayam buruk rupa dengan semangat. Setiap harinya, si ayam buruk rupa terus berlatih untuk berkokok, tetapi sudah 4 hari ia berlatih, namun suaranya masih tetap sama saja. Ia merasa putus asa dan akan mengakui kekalahannya, namun si gajah dan kancil terus menyemangatinya. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Besok adalah hari pertandinganku dengan si ayam bersuara merdu, tetapi suaraku tetaplah jelek. Apakah aku mengalah saja? Kata si ayam buruk rupa. Kamu harus melanjutkan pertandingan ini. Aku yakin kamu pasti bisa, kata si kancil menyemangati si ayam buruk rupa. Aku tidak bisa, lihatlah, sudah 4 hari aku berlatih, tetapi suaraku tetaplah buruk. Sepertinya aku akan kalah dalam pertandingan itu. Aku akan mundur sekarang, karena mustahil bisa mengalahkannya, kata si ayam buruk rupa dengan sedih. Kamu tidak boleh menyerah kawan. Kamu sudah berjuang sejauh ini, maka kamu harus berjuang sampai akhir dan buktikan bahwa kamu juga bisa. Bukan hanya si ayam bersuara merdu yang memiliki suara yang benar-benar merdu, tetapi kamu juga, kata si gajah menyemangati si ayam buruk rupa. Aku tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa, kata si ayam buruk rupa, lalu pergi meninggalkan gajah dan kancil. Di perjalanan, si ayam buruk rupa mendengar suara yang sangat merdu di tengah hutan. Karena penasaran, ia pun mencari sumber suara itu. Lalu ia pun melihat seekor burung kakak tua yang sedang bernyanyi. Perlahan-lahan, ia pun mendekati kakak tua itu. Setelah si kakak tua selesai bernyanyi, si ayam buruk rupa pun bertepuk tangan dan berkata, "Wah, suaramu sangat merdu sekali. Aku juga ingin memiliki suara seperti itu. Tetapi sayangnya suaraku sangatlah buruk," kata si ayam buruk rupa bersedih. Terima kasih. Suaramu juga pasti sangatlah merdu. Hanya saja kamu kurang percaya diri.
Cobalah untuk percaya diri, karena rasa percaya dirilah yang dapat membangkitkan semangat, sehingga nantinya suaramu akan keluar dengan merdunya. Jangan takut ditertawakan orang lain. Aku yakin kamu pasti bisa. Yakini dirimu bahwa kamu bisa. Saran si kakak tua kepada si ayam buruk rupa. Baiklah, aku akan mencobanya, dan semoga aku bisa. Terima kasih kakak tua atas sarannya, kata si ayam buruk rupa kepada si burung kakak tua. Hari pertandingan pun tiba. Di tengah hutan, semua penghuni hutan sudah berkumpul, termasuk si ayam bersuara merdu. Mereka menunggu si ayam buruk rupa yang belum kunjung datang juga. Hei gajah kancil, kemana temanmu pergi? Kenapa dia belum datang juga? Apa dia takut melawanku? Hahaha, jelas saja. Suaraku kan merdu, sedangkan dia sangatlah buruk. Tidak ada yang dapat menandingi suaraku ini. Benarkan kawan-kawan? Kata si ayam bersuara merdu dengan sombongnya. Kamu jangan sombong dulu. Kita lihat saja nanti, pasti teman kamilah yang akan menang. Benarkan gajah? Kata si kancil kepada gajah. Ya, teman kami pasti menang, kata gajah. Setelah beberapa lama menunggu, si ayam buruk rupa pun datang. Semua penghuni hutan melihatnya. Si ayam buruk rupa berjalan menunduk memasuki kerumunan. Baiklah, karena tim lawan sudah datang, maka kita akan memulai pertandingan ini. Untuk si ayam bersuara merdu, berkokoklah terlebih dahulu, kata wasit memulai pertandingan. Kukuruyu! Kukuruyu! Suara si ayam merdu. Semua penghuni hutan merasa takjub dengan suara si ayam merdu. Mereka pun bertepuk tangan dan bersorak. Dengan bangganya, si ayam bersuara merdu membusungkan dadanya lalu berjalan mundur dengan angkuhnya. Selanjutnya adalah giliran si ayam buruk rupa untuk berkokok. Dengan perasaan takut, ia pun maju ke depan untuk bersiap-siap berkokok. Suara si ayam buruk rupa yang membuat semua penghuni hutan tertawa. Lalu si ayam buruk rupa pun mencoba lagi berkokok. Dan pada bunyi kokokan ketiga, suara kokokan si ayam buruk rupa berubah menjadi sangat merdu dan mengalahkan si ayam bersuara merdu. Semua penghuni hutan pun kaget, lalu mereka bersorak karena suara si ayam buruk rupa sangatlah bagus. Si ayam bersuara merdu juga terkaget-kaget mendengar suara si ayam buruk rupa. Suaranya sangatlah merdu dan menandingi suaranya. Wasit pun mengumumkan pemenang dari lomba ini, dan pemenangnya adalah si ayam buruk rupa. Semua penghuni hutan pun bertepuk tangan. Lihat kawan, kamu menang. Kamu bisa mengalahkan si ayam bersuara merdu. Semua itu berkat kerja kerasmu dalam berlatih selama ini, kata si gajah kesenangan. Itu semua berkat dukungan kalian semua, dan juga berkat kakak tua yang mengajarkanku kemarin, jawab si ayam buruk rupa. Tiba-tiba si ayam bersuara merdu mendekati si ayam buruk rupa, lalu berkata bahwa si ayam buruk rupa ternyata memiliki suara yang sangat merdu ketimbang dirinya. Lalu ia pun meminta maaf karena selama ini selalu menyombongkan dirinya. Setelah kejadian itu, si ayam buruk rupa pun dan si ayam bersuara merdu pun berkawan baik.